Halo, aku Ferry. Terima kasih udah mau ngeri bareng-bareng di sini. Buat kalian yang suka hal-hal ngeri penuh misteri, aku sambut kalian dengan sepenuh hati di channel ini. Siapa di antara kalian yang mengidolakan seseorang? Seseorang di sini nggak hanya terbatas artis, aktor, penyanyi, boyband. Bisa juga lebih ke general, seperti presiden, menteri, atau mereka yang punya kedudukan penting di pemerintahan. Sejak presiden pertama kita Bapak Soekarno hingga saat ini Bapak Jokowi, total kita sudah punya 7 presiden yang sudah memimpin negara kita hingga hebat dan sebesar ini. Dari ketujuh presiden kita ini, siapa di antara mereka yang jadi idola kalian? Coba komen di bawah. Nah, kalau mereka punya penggemar, pasti mereka juga punya haters, alias orang-orang yang nggak suka. Ini tuh udah kayak semacam hukum alam. Kalau ada penggemar, pasti ada haters. Apalagi kalau kita ngomonginnya presiden atau para pemimpin negara. Kalau ada yang pro, pasti ada yang kontra. Pro dan kontra ini pasti didasari dari cara pandang sang presiden. Visi dan visi mereka, tindakan, apakah mereka bisa mewakili suara hati rakyatnya, dan keputusan-keputusan yang mereka ambil untuk negara yang mereka pimpin. Dari rasa nggak suka ini, muncullah konflik, dendam, marah, hingga terjadilah tindakan-tindakan mengerikan yang berujung hilangnya nyawa seseorang. Dan kali ini kita akan sama-sama bahas kasus-kasus mengerikan yang merenggut nyawa presiden atau kepala negara yang dilakukan oleh orang kepercayaan mereka sendiri hingga rakyatnya. Karena semua hal yang nggak kita ketahui adalah misteri, makanya kita sama-sama bahas di sini. Are you ready? Kasus presiden yang paling terkenal adalah peristiwa Presiden Amerika Serikat John F. Kennedy. Mungkin kita udah nggak asing dengan kasus ini, karena pada saat itu dunia menyoroti betapa mengerikannya peristiwa ini. Peristiwa mengerikan itu terjadi pada 22 November 1963. Jadi ceritanya pada waktu itu John F. Kennedy lagi naik limusinnya dengan atap terbuka di tengah jalanan Dallas, Texas. Kenapa bisa dibilang jadi kasus paling mengerikan? Karena pada saat itu sebuah kamera berhasil merekam dengan jelas pada saat detik-detik sebuah peluru berhasil menembus kepala Presiden John F. Kennedy. Karena kan kalau biasanya presiden pergi, ibu negara juga ikut kan ya. Nah, pada saat itu Jackie yang berada tepat di sebelah sang presiden menolong presiden yang udah mulai nggak berdaya karena kehabisan. Aduh, nggak bisa ngebayangin gimana rasanya si Jackie pada saat itu yang jadi saksi mata, suaminya jadi korban penembakan, yang ada tepat di sebelahnya, yang dia sendiri juga yang nolongin, meluk. Gimana coba rasanya kalau kalian ada di posisi Jackie pada saat itu? Coba komen di bawah. Bahkan foto yang paling terkenal sampai hari ini tuh adalah foto yang memperlihatkan di mana pakaian yang dikenakan oleh Jackie itu terkena bercak noda suaminya sendiri. Karena kan pada saat itu Jackie ada di sebelahnya kan ya, jadi dia yang nolongin, istilahnya tuh kena pakaiannya semua gitu. Nah, setelah kejadian penembakan itu, akhirnya sang tersangka penembak pun ditangkap. Diketahui ia adalah seorang veteran marinir namanya Lee Harvey Oswald. Kayak kena karma perbuatannya sendiri karena nembak John F. Kennedy. 2 hari setelahnya, tepatnya pada tanggal 24 November 1963, Lee Harvey Oswald pun ditembak oleh seorang pria bernama Jack Ruby. Peristiwa ini terjadi pada saat Lee Harvey Oswald akan dipindahkan ke penjara. And you know what? Bahkan kejadian ini pun sama-sama terekam pada sebuah siaran televisi. Shot. He's been shot. Lee Oswald has been shot. There's a man with a gun. Absolute panic. Absolute panic here in the basement of Dallas Police Headquarters. Detectives have their guns drawn. Berikutnya adalah peristiwa pembunuhan Presiden Aljazair bernama Muhammad Bodiaf. Dan peristiwa ini terjadi pada 29 Juni 1992. Muhammad Bodiaf ditembak pas lagi pidato di depan ratusan orang di Annaba. Pas lagi pidato nih, ada seseorang menodongkan pistolnya ke arah Muhammad Bodiaf, hingga membuat orang-orang panik dan sembunyi sampai tiarap di bawah kursinya.
Gak lama setelah itu, terdengar suara letusan pistol. Dan Muhammad Bodiaf sudah ditemukan terkapar dengan luka tembakan di bagian punggung dan kepalanya. Kejadian ini terjadi 5 bulan setelah ia terpilih menjadi presiden. Yang paling mengejutkan dari peristiwa ini adalah tersangka penembaknya adalah orang kepercayaannya dia sendiri yang juga jadi pengawalnya bernama Lambarek Boma Arafi. Dan dari semua kasus-kasus tindak kejahatan yang pernah aku baca, memang ya kejahatan itu dilakukan dari orang terdekat kita sendiri. Gimana menurut kalian? Komen di bawah. Peristiwa tragis berikutnya terjadi kepada Presiden Kongo, Laurent Desire Kabila. Kejadian ini terjadi di Istana Kepresidenan. Dan lagi-lagi tersangkanya adalah pengawalnya sendiri bernama Rashidi Kashireka dan usianya masih 18 tahun. Sang presiden pun tewas dengan 4 timah panas yang bersarang di tubuhnya. Ternyata setelah diselidiki, Rashidi bukan pelaku utamanya. Dalam kasus ini, ternyata Rashidi itu tugasnya melindungi temannya yang namanya Abdul. Dan Abdul berhasil melarikan diri bersama kelompoknya. Ternyata pelakunya ini tuh berkelompok. Dan yang paling mengejutkan adalah kelompok penyerang ini adalah kelompok tentara anak-anak yang dibentuk oleh presidennya sendiri, namanya Kadogo. Pada awalnya, Presiden Kabila pernah mengatakan sangat percaya pada para anggota Kadogo ini. Ia ngomong kalau mereka nggak akan pernah melawan dan mengkhianatinya. Mereka ini anak-anakku, begitu katanya. Kenyataannya nggak seindah kata-kata sang presiden. Presiden Kabila malah dihabisi oleh orang-orang kepercayaannya sendiri yang diam-diam udah nyusun rencana untuk membunuhnya. Pembunuhan ini ternyata dilatar belakangi rasa dendam para anggota Kadogo karena mereka tuh kayak ngerasa nggak dianggap gitu loh sama Presiden Kabila. Abdul mengatakan kalau Presiden Kabila ini suka memperlakukan mereka dengan buruk. Mereka nggak digaji, uangnya dipakai untuk kepentingan Presiden Kabila sendiri, dan mereka ini ngerasa kayak diperlakukan kayak pengemis. Setahun setelah kejadian itu, 80 orang diadili yang terlibat dalam kasus pembunuhan yang terjadi di negara yang terletak di Afrika Tengah ini, dan mereka semua dijatuhi hukuman mati. Daftar pemimpin negara yang dibunuh berikutnya adalah Presiden Haiti, Jovenel Moïse. Peristiwa ini terjadi tepat tengah malam pada 7 Juli 2021. Naasnya, kejadian ini terjadi di kediaman pribadi Jovenel yang terletak di Port-au-Prince, Haiti. Jadi ceritanya, rumah ini tuh kayak digerebek orang-orang bersenjata gitu loh. Dan mereka menembaki Jovenel beberapa kali, dan peristiwa ini berhasil melukai istrinya. Jadi orang-orang bersenjata ini tuh pas datang ke rumah Jovenel, nyamar jadi agent Drug Enforcement Administration atau Lembaga Penegak Hukum Anti Narkoba Amerika Serikat. Kalau di Indonesia biasa disebut BNN atau Badan Narkotika Nasional. Dari hasil investigasi, ternyata pada saat orang-orang bersenjata ini tuh datang ke rumah Jovenel, nggak ada perlawanan dari pihak security yang ngejagain rumah Jovenel. Karena mungkin mereka pikirnya, oh ini tuh beneran pihak berwajib yang ditugaskan datang ke rumah. Mungkin mereka pikirnya begitu kali ya. Setelah berhasil menghabisi Jovenel, para pelaku ini melarikan diri nggak jauh dari rumah Jovenel. Nggak berselang lama, pihak kepolisian pun berhasil melacak keberadaan mereka. Tapi sempat terjadi baku tembak antara aparat kepolisian dan para tersangka. Diketahui kelompok ini beranggotakan 26 orang, 18 orang berhasil ditahan, 3 orang tewas pada kejadian baku tembak itu, dan 5 orang lainnya masih buron. Setelah dilakukan penyelidikan, ternyata para tersangka ini adalah pensiunan angkatan bersenjata. Sampai hari ini belum jelas siapa yang merencanakan pembunuhan itu dan apa tujuan mereka. Kita masuk pada kasus terakhir, yaitu pembunuhan mantan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe. Sama seperti Muhammad Bodiaf, mantan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe juga ditembak pas lagi pidato ketika kampanye di pinggir jalan di kota Nara, Jepang. Kejadian ini terjadi pada 8 Juli 2022. Shinzo Abe pun tewas dengan luka tembak di bagian leher dan dekat tulang selangka bagian kiri. Diketahui jika tersangka penembakan bernama Tetsuya Yamagami. Tetsuya Yamagami ini adalah mantan Angkatan Laut Jepang.
Setelah ditangkap, ternyata Tetsuya ngaku punya dendam pribadi sama Shinzo Abe. Tetsuya pun terancam hukuman seumur hidup hingga karena telah menghilangkan nyawa mantan Perdana Menteri Jepang, Shinzo Abe. Memang nggak gampang jadi orang terpilih yang dipercayakan amanat besar untuk memimpin sebuah negara. Pemimpin yang baik aja banyak yang nggak suka, apalagi mereka yang jelas-jelas melakukan tindakan yang mengundang banyak kontroversi. Tapi semua itu kembali pada setiap pribadi. Keputusan atau tindakan yang mereka ambil bisa mendatangkan sesuatu yang baik atau malah sebaliknya. Menurut kalian, dari kasus-kasus tadi, mana yang paling mengerikan? Coba komen di bawah. Sampai ketemu di ngeri lainnya, jangan lupa subscribe, share, like, dan komen. Karena nggak seru kalau ngerasain ngerinya sendirian. Lebih menegangkan kalau ngerasain kengeriannya rame-rame bareng kalian semua. Bye. Kejadian ini terjadi setelah 5 tahun. 5 tahun. Alias orang-orang yang nggak suka. Pro dan kontra ini pasti hingga terjadilah hal-hal yang tidak hingga terjadilah tindak hing, hing, diketahui ia adalah seorang veteran marinir diketahui ia adalah seorang veteran marinir. Tahun setelah kejadian itu, mereka seru kalau ngerinya sendirian, lebih menegangkan kalau ngerasain kengerian